مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري: إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه. ويقول الإمام طاووس al-Yamani: afdalul ibadati akhfaha. Melanjutkan dengan kumpulan hikmat huruf alif, semuanya dimulai dengan alif. Ini perbedaannya dengan buku hikam yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Dengan kumpulan hikmat, mutiara-mutiara hikmat yang kita kumpulkan, mutiara-mutiara hikmat yang terkumpul di sini satu persatunya mengikuti urutan huruf hijaiyah yang 28. Alif, alif semuanya, ba, ba semuanya. Jadi kata beliau, ulasan daripada Imam Ibnu Atha, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Jadi cobaan dan ujian yang menimpa kepada seseorang, cobaan dan ujian yang menimpa kepada seseorang itu tidak mutlak sebagai satu bala dan malapetaka yang ditimpakan. Tidak mutlak disebabkan karena dengan dosa kesalahan yang dilakukan. Kadang-kadang tujuannya tidak lebih daripada untuk memastikan dan juga untuk menguji tahap ketabahan, kebijakan, kesabaran daripada diri seseorang. Allah targetkan untuk dia mencapai suatu matlamat. Allah targetkan untuk dia mencapai suatu kedudukan. Tentu kita pun macam itu juga. Sebelum kita dengan ban hitam, biru dulu. Sebelum biru, kuning dulu. Sebelum kuning, putih dulu. Tidak akan langsung dengan kita jadi pelatih, kecuali kalau pada itu dengan kita yang sudah teruji kehebatan kita. Jadi sebagaimana di dunia dengan kita ada peringkat, ada posisi dan juga ada kedudukan. Yang ini mungkin biasa, lepas itu datu, kemudian tan sri, kemudian tun, kemudian apa setelahnya, begitulah seterusnya. Maka makomah, kedudukan dan makam orang-orang al-arifina billah pun juga seperti itu. Tapi sebelum mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemudian dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka akan Allah uji terlebih dahulu. Jadi ujian yang menimpa kepada seseorang itu membuktikan Allah cinta kepada kita. Idza ahabballahu abdan, apabila Allah mencintai seseorang, ibtalahu, Allah akan uji. Untuk menguji ketabahan dan kesabarannya. Fa in sabara, kalau seandainya dia tabah dan sabar, ijtabahu, akan Allah pilih. Ba'in radhiya, dan kalau seandainya dia restu dan ridha, istafahu, maka akan Allah muliakan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bagaimanapun, sebagaimana pernah kita katakan dahulu, yang pertama dengan penyakit, dengan musibah, dengan sekatan, urusannya dengan jakim, urusannya dengan jawi, mungkin disekat sama sekali, itu tidak lebih daripada atau tidak luput daripada 4 tujuan. Tujuan yang pertama untuk menghakiskan dosa-dosa kesalahan kita. Tujuan yang kedua untuk mengangkat martabat dan kedudukan kita. Tujuan yang ketiga untuk membanyakkan ganjaran pahala kita. Tujuan yang keempat untuk kita mencapai suatu matlamat, untuk kita mencapai suatu kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, yang kalau tanpa dengan coba dan ujian tadi itu kita tidak layak untuk mendapatkannya.
Jadi secara kesimpulannya, tidak ada musibah, tidak ada problem, tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit, tidak ada cobaan, tidak ada ujian yang menimpa kepada diri seseorang yang pada seketika kita ditimpa musibah, cobaan dan ujian daripada Allah, maka tidak luput daripada 4 matlamat untuk Allah mengangkat martabatnya, untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kesalahannya, untuk Allah lipat gandakan ganjaran dan pahalanya, atau untuk Allah tempatkan dia pada tempat yang tinggi, tempat yang mulia, yang dengan dia tadi itu tidak akan dapat mencapai tempat kedudukan yang tinggi tersebut dengan ibadahnya tidak mampu, dengan sembahyangnya tidak mampu, dengan puasanya pun juga tidak mampu, tapi Allah layakkan dia untuk mendapatkan kedudukan tersebut sehingga menjadi orang yang arif, menjadi orang yang dekat di sisi Allah Jalla wa'ala, itu dengan cobaan dan ujian yang menimpa. Ini ungkapan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Hikam. Qala Imam Taus, afdalul ibadati akhfaha, sebaik-baik ibadah itu yang paling tersembunyi. Ibadah masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu orang nampak. Allahu akbar, itu orang lihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ramai orang yang menyaksikan. Sajidan dengan sujudnya, raki'an dengan rukuknya, musabbihan dengan tasbihnya, muhalilan dengan tahlilnya, mukabbiran dengan takbirnya, itu di bawah tatapan pandangan mata orang ramai. Yang paling istimewa, kalau pada itu dengan kita boleh menangis, merintih-rintih di hadapan Allah dengan khasyahnya, dengan tadzallulnya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dan juga dengan tasbihnya. Masya Allah, tabarakallah. Afdalul zikri fa'lamana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tempat yang tersembunyi di tengah malam, pada saat orang sedang tidur nyenyak, di tempat khalwah. Bahkan banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu yang dengan mereka nampak di khalayak orang ramai seperti orang awam, nampak di khalayak orang ramai ibadahnya biasa-biasa saja. Selepas sembahyang Isya tidak ada yang tahu, selepas sembahyang Isya tidak ada yang cam, dikira balik rumah ternyata tidur nyenyak sebagaimana orang ramai, tapi ternyata setelah dipastikan anak beranak, sanak saudara, keluarga dan juga tetangga pada waktu sedang tidur nyenyak, dia pun bangun pada seketika itu, Allahu Akbar, abidan sajidan rakian di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di antaranya ulama yang semacam itu Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi Imam Abu Hanifah An-Nu'man, jadi dengan beliau yang walaupun sepanjang malam hari beliau tidak tidur, tapi kira-kira pada detik-detik terakhir sebelum subuh belum menyamar seperti orang sedang tidur nyenyak dengan keluarga. Ada juga di antara daripada mereka yang seketika dengan pasukan sedang berjalan dalam satu perjalanan, katakan saja dengan camp atau dengan pasukan tadi itu berhenti di sebuah lokasi untuk berehat sejenak, untuk istirahat di situ. Pasukan pada tidur semuanya, masing-masing tidur nyenyak dengan korokannya. Jadi semalam tuh saya mengorok sekali juga pada masa daripada Grik menuju Kelantan. Biasa-biasa saya jarang tidur di dalam kereta. Jadi pada hari semalam tuh dari daripada Kucing bertolak daripada Kucing, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pesawat pukul 8 sampai di Pulau Pinang pada pukul 10. Subuh hari alhamdulillah tidak ada program. Petang harinya, siang harinya kita keliling jalan-jalan, sempat ziarah yang ke hospital itu, menziarahi Tuan Guru Syekh Abdullah Al-Bukhari. Lepas di sana terus ke Baling. Lepas daripada Baling, program setelah sembahyang Isya. Lepas sembahyang Isya dengan semangatnya berakhir pada kira-kira dalam pukul 12-an. Jadi dengan kita bertolak daripada pukul 12 daripada Baling menuju Grik. Pesawat tak ada, malam. Tengah malam mana ada pesawat.
sampai ke Gerik kira-kira dalam pukul 1-an. Pindah kereta, Abang Hanif balik rumah, balik Kedah. Saya teruskan dengan teman kita dari Gerik juga, namanya Omair. Dia bawa Ford Ranger atau apa namanya macam tu, lebih kurangnya. Jadi saya tengok dia bawa tak laju mana, tapi cukup lumayan laju juga. Cuma nampak cemas sedikit. Jadi nampak hati-hati, agak waspada. Saya pun agak merasa aman. Jadi merasa aman. Tapi kalau dengan Abang Hanif, kadang-kadang bukan saya tidak merasa aman, tapi saya tidak boleh tidur kalau pada itu saya naik dengan dia. Jadi kalau dengan Bang Hanif yang bawa kereta sekarang ini, kalau seandainya saya telawat tidur macam itu, buka mata udah 180 kereta itu. Itu yang saya risau sangat. Jadi akhirnya saya ajak simbang. Saya tak kisah 180, bawa 200 pun tak kisah. Yang penting jangan mengantuk, yang penting cermat dan hati-hati, waspada seperti itu. Jadi saya khawatir kalau terlalap, kalau pada masa memotong kereta depan itu tak bagi laluan kepada kita, atau dia lagi mabukkah, dia juga lagi terlalap, lagi ngantuk atau bagaimana? Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pada malam hari itu daripada pukul 1 alhamdulillah sampai ke Rantau Panjang dan sampai ke Repe Pasir Mas pada pukul 3.30 dalam 2 jam setengah. Maju 2 jam setengah dari Gerik Simpang 4 tuh, yang ada restoran Salim restoran. Dari situ hujan gerimis, hujan dalam 2 jam setengah. Alhamdulillah. Jadi saya malam hari itu coba baring tapi berdengkur ji. Allahu Akbar. Itu yang tadi cerita berdengkur tuh. Terbangun, nanti baring lagi betul. Kadang-kadang kuat macam tu, ya ilaha illallah. Rupa-rupanya kita berdengkur juga. Dulu saya tidak mengira saya macam tu. Rupa-rupanya lebih teruk daripada orang lain. Itu kenapa? Banyak faktor lah, mungkin kena letih, mungkin kena apa saja. Jadi dia bilang tadi itu, yang pada saat orang pada tidur, lagi istirahat, maka dengan beliau entah masuk ke sebuah gua ataupun juga pohon yang rindang, sepohon kayu daunnya rimbun, sedap dua suara Haji, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Allahu Akbar. Orang pada tidur nyenyak. 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, daripada pukul 10 udah pukul 11, udah pukul 2, udah pukul 3, udah pukul 4. Kira-kira setengah jam sebelum orang ramai atau sebelum orang bangun, secara sembunyi-sembunyi menyamar truk juga berbaring di hadapan orang di samping orang tidur, berbaring di hadapan orang ramai, baring menyamar di situ dan bangun pagi bersama mereka. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada yang jam bahwasanya dengan beliau tadi itu sepanjang malam tidak tidur, itu semulia-mulia ibadah di sisi Allah. Ria dengan siapa, sum'ah dengan siapa, ujub dengan siapa, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang melihat. Kenapa? Sebab keyakinan yang tertanam, keyakinan yang tersemat di dalam hati mereka. Tidak cukupkah dengan penglihatan Allah? Tidak cukupkah dengan pengamatan Allah? Tidak cukupkah pada saat dengan kita diperhatikan oleh Allah? Aku tidak mengharapkan balasan daripada makhluk. Makhluk tak boleh bagi apa-apa. Pahalanya daripada Allah, rahmatnya daripada Allah, maghfirahnya daripada Allah, kemuliaannya daripada Allah. Hidup dan mati kita pun juga di tangan Allah. Hanya kepada Allah lah sepatutnya amal ibadah yang kita laksanakan. Sehingga yang walaupun tidak ada orang yang melihat, justru dengan mereka bersusah hati kalau sampai ada orang yang tahu tentang amal ibadah yang secara sembunyi dilaksanakan yang hanya antara dia dengan Allah. Bersusah hati, sedih rasanya. Sebagaimana dengan kita sembunyikan aib-aib kita sembunyikan perkara-perkara licik
perkara-perkara kotor yang kalau pada waktu kita atau dengan seseorang pernah terbabit melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa kesalahan. Mungkin dia pernah mengambil yang bukan kepunyaannya, mungkin dia pernah menyentuh yang tidak boleh disentuh, mungkin dia melihat suatu benda yang tidak boleh dilihat, mungkin dia mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar, mungkin pernah menumbuk, memukul, dan juga mencerca, mencaci, dan juga menganiaya. Bermacam-macam dosa kesalahan yang pernah dilakukannya. Mesti orang seperti itu akan berupaya untuk menyembunyikan aib-aibnya, berupaya untuk menyembunyikan dosa-dosa kesalahannya, sebagaimana mereka menyembunyikan aib-aib kejelekan dan keburukannya, seperti juga orang-orang saleh menyembunyikan amal kebajikan yang mereka laksanakan. Jadi bukan hanya sedekahnya saja, kalau boleh sembahyangnya tidak ada yang tahu, kalau boleh dengan puasanya tidak ada yang tahu, kalau boleh dengan amalannya tidak ada yang tahu. Kenapa? Sebab dia sudah merasa seronok dan tidak mau mengongsikan Allah dengan makhluk. Jadi bahasa kurang lebihnya seperti ini. Kita tidak mau kalau sampai satu kursi untuk 2 orang. Kita tidak mau kalau sampai satu katil untuk 2 orang. Apalagi kalau dengan orang yang tidak dikenal. Secara jujur, kalau seandainya dengan kita duduk di hotel, ternyata entah mungkin kena ramai, mungkin disebabkan karena sedikit, mungkin disebabkan karena keperluan dan lain sebagainya, maka terpaksa dengan kita berkongsi satu bilik 2 orang. Satu bilik 2 orang, yang di bilik itu hanya satu ranjang katil, satu katil, hanya satu katil kecil saja, hanya cukup untuk 1 orang. Kira-kira kalau kita dengan orang yang tidak kita kenali, maukah dengan kita kongsi bersama di atas katil tadi itu? Lebih elok dengan kita mengalah, ya imam dia tidur atas katil sendirian ataupun juga sebaliknya. Tapi untuk berkongsi tidak, itu baru untuk urusan tidur. Makan pun juga jarang-jarang kita mau berkongsi sop, bukan buryani nasinya banyak. Tapi kalau dengan sop 1 mangkok misalnya, sama-sama mencedok di situ, sama-sama mengambil, perasaan kita rasa kurang nyaman. Kalau dalam urusan makanan, tempat tidur, tempat tinggal, kediaman, kereta, rasa kurang nyaman kalau terkongsi dengan orang lain. Bagaimana kira-kira dengan Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita, rezekimu, kehidupanmu, duitmu, hartamu, kesehatanmu, kekuatanmu, bahkan kehidupanmu, semuanya itu daripada Allah. Takkan dengan kalian mengongsikan ibadahnya kepada makhluk, atau mengongsikan ibadahmu kepadaku dengan tuk guru kah, dengan pak mertua kah, menantu kah, atau juga dengan sesiapa saja. Jadi dengan mereka kena dengan keyakinan yang kental, cukup yang pada saat Allah melihat dan mengetahui, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah menyaksikan aku, Allahu muttali'un alayya, Allah maha mengetahui atas segala-galanya. Jadi amal ubudiyah yang mereka laksanakan itu dilaksanakan hanya semata-mata karena Allah, tanpa ada kepentingan dan tujuan-tujuan yang lain. Itu makna perkataan afdalul ibadati, sebaik-baik ibadah itu adalah yang paling tersembunyi. Jadi ini untuk kita semuanya, di antara daripada cara untuk membiasakan diri beribadah ikhlas karena Allah, banyak-banyak melakukan ibadah yang tersembunyi. Latih diri bangun tengah malam, latih diri berzikir tanpa ada orang yang tahu, latih diri dengan puasa, latih diri dengan bertasbih, latih diri cari tempat yang sepi. Misalnya kalau di sini orang ramai lagi sedang pengajian, lagi sedang i'tikaf, maka kita cari tempat yang agak terpencil sedikit, yang dengan kita di sana, di situ pojok sana tidak ada yang tahu. Kita hampar sejadah, tapi jangan tidur. Hampar sejadah, kita berzikir di situ, kita beribadah. Ini cari tempat-tempat yang agak asing sedikit, yang nampak terpencil dan tersembunyi. Taunya tidur di sana, bukan itu maksudnya. Jadi kita nak melatih diri kita ikhlas, kita cabar, kita lawan. Jangan sampai nafsu kita ninaknya, nafsu menginginkan kita dilihat, nafsu menginginkan agar kita disaksikan, nafsu menginginkan agar kita disanjung, nafsu menginginkan agar kita dipuji. Coba tengok, siapapun senang dipuji,
Nah, jadi kita lawan keinginannya agar tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang memperhatikan, dan juga tidak ada yang mengenal tentang ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itu memang pada peringkat pertamanya hati kita memberontak, sebab dia tidak dapat habuan apa-apa. Kan kalau disanjung, wah, rasa hebat kita. Kalau kita dipuji, rasa luar biasa. Kalau pada itu kita dihargai, orang menghargai kita, memuliakan kita kadang-kadang karena orang nampak kebaikannya kita laksanakan. Tapi kalau pada orang nampak kita biasa-biasa saja, siang hari sebagaimana orang ramai, waktu malam sebagaimana orang ramai, nampak tidak ada kelebihan sedikit pun, itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan penghargaan. Tapi kalau nampak dengan ibadahnya lain, dahinya hitam, tasbihnya besar, jubahnya lebar, kemudian dengan ruku, ibadah, sujud, tasbih, tahmid, mulutnya tidak pernah luput dan tidak pernah dapat daripada zikir, itu kadang-kadang akan mendapatkan sanjungan dan pujian daripada orang ramai. Dia tak nak dapat sanjungan daripada orang ramai, sebab kalau disanjung dan dipuji mungkin akan membuat kita jadi ria. Kalau disanjung dan dipuji mungkin membuat kita jadi ujub. Kalau disanjung dan dipuji mungkin kita tidak dapat mengawal hati. Kalau sanjung dan dipuji, pahala kita akan berkurang. Karena bimbang dari sahut, akhirnya dia sembunyikan amal ibadahnya, yang tahu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidi Ali Wafa. Sayyidi Ali Wafa ini adalah salah seorang daripada ulama sufi, ulama tasawuf yang berkubur di Mesir. Ada satu buah kamar atau satu buah bilik yang kira-kira mungkin ukurannya separuh atau dalam 2/3 masjid ini. Semuanya yang terkubur di dalam lokasi ruangan itu para wali-wali Allah daripada Al-Wafa. Lokasinya di mana? Di Khurafah. Banyak. Di sana Imam Syafi'i, di situ Imam Suyuti, di situ Imam Ibnu Abi Jamrah, di situ Imam Ibnu Daqiqil Id, di situ juga Imam Ibnil Humam, di situ juga Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi satu lokasi terkumpul ratusan bahkan ribuan para aulia di kawasan dan di lokasi namanya Al-Khurafah. Kubur, tempat pekuburan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Syekh Ali Wafa, satu untayan muncara hikmat daripada beliau, idza da'awta rabbak wa lam tujab fadzalika li'adami sirki ittirarik. Apabila kamu memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala tapi ternyata doa permintaanmu tidak dikabulkan, itu menunjukkan kamu masih belum sampai lagi pada tahap al-ittirab, belum sampai pada tahap darurat dalam permintaan dan permohonanmu kepada Allah. Allah berfirman, "Amman yujibul mutarra idza da'a." Amman, siapa yang memperkenankan doa orang muttar, doa orang yang mazlum. Kalau kita dizalimi oleh seseorang, kalau memang betul-betul itu kezaliman, pasti dan pasti doa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Satu. Yang kedua, dalam keadaan ittirar, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan teraniaya, pada itu dia disakiti, pada itu dia dizalimi, pada itu dia diganggu. Jadi kalau memang betul-betul kita dalam keadaan mutar, dalam keadaan darurat, angkat saja kedua belah tangan kita ke langit. Seketika kita memohon, seketika itu juga permintaan kita dikabulkan. Dededak, 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 dededak. Sedap nih. Dededak, 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 dededak. Masya Allah, tabarakallah. Dua beranak, hidup selesa sebagai seorang menteri dan juga sebagai orang yang mempunyai jabatan tinggi di kerajaan. Yahya Al-Barmaki, atau nama salah seorang daripada masyarakat atau juga daripada salafun saleh. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kenikmatan, kenyamanan, keselesaan, kemewahan hidup itu dapat dirasakan oleh sisi keluarga. Tidak ada kurangnya, serba lengkap, serba cukup, serba selesa, serba nyaman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bahasa sekarang, daripada istana ke istana, daripada kereta kepada kereta, daripada kemewahan kepada kemewahan, tidak pernah sengsara, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit.
tidak pernah diseksa, tidak pernah teraniaya, hidup dalam nikmat. Tapi beberapa tahun kemudian, yang dua beranak tadi itu ternyata jadi tahanan penjara, duduk di Bukit Aman. Ini lebih kurang saja dengan ceritanya. Maka pada saat itu si bapak dengan sang anak yang paling banyak memainkan peranan hidup dan yang paling banyak menikmati kenyamanan hidup pada beberapa tahun yang lalu. Jadi pada masa itu dua beranak tadi itu berbual-bual dalam penjara. Kenapa nak nasib kita jadi seperti ini? Dahulu kita itu dengan kapet merah, dengan taburan bunga di sana sini, hormat takzim daripada semua lapisan masyarakat, hormat takzim daripada orang ramai. Kenapa kita bernasib sial semacam ini? Jadi dengan pertanyaan semacam itu daripada sang anak kepada orang tua, apa kata sang tua tadi itu? Jadi kata si yang tua tadi itu mungkin saja kezaliman kita yang pernah kita lakukan, merayap, berjalan, yang tanpa kita sedari, sehingga sampai kepada kita pada saat-saat kita sekarang. Itu makna hadis kursi. Allah berfirman, la ansurannak, aku akan bela kamu, aku akan bela kamu, aku akan tolong kamu kepada orang yang dizalim walau ba'dahin. Jadi jangan dikira, jangan sekali-kali dengan kita beranggapan yang kalau pada itu kita bertindak secara tidak betul. Jangan sampai dengan satu tanggapan dan juga dugaan kalau pada itu dengan seseorang melakukan kezaliman yang dengan kesannya tidak akan ada, tidak akan terimbas dengan kesan daripada kezalimannya. Sebab Allah dah berjanji dan juga Allah bersumpah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang dizalim, yang walaupun selepas beberapa waktu. Kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Kalau tidak tahun depan, 3, 4, 5, 7, 8 tahun, 10, 20 tahun berikutnya. Yang pada saat dengan seseorang tadi itu mengharapkan bantuan daripada Allah, perlindungan daripada Allah, restu daripada Allah. Yang diperlukan adalah anugerah nikmat daripada Allah. Dengan rizkinya, kesehatannya, keafiatannya. Ya memang kita sekarang sehat, tapi lebih kita perlukan kesehatan pada waktu kita tua. Memang kita sekarang punya duit, tapi lebih kita perlukan duit pada waktu kita sudah berumur. Sengsara ji, kita tengok kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan, ya Allah, sudah hampir setengah stroke, mata kabur, rambut kusut, pakaian compang-camping, mengulurkan tangan meminta-minta ke sana dan kemari. Wal iyadzubillah, kalau dengan seseorang bernasib seperti itu, seronoknya yang walaupun umur tidak dapat ditahan-tahan, tapi kita nakkan kesehatan, kita nakkan taufik, kita nakkan hidayah. Umur udah lanjut, usia sudah panjang, tapi tidak sedar diri. Kita tidak mau kalau sampai Allah hantar seseorang itu ila arzalil umur, kepada umur yang paling buruk, keadaan yang paling teruk. Bila umur dah panjang, sepatutnya seusia orang tadi itu hanya dengan tasbih, hanya dengan tempat-tempat ibadah, ke masjid. Ini udah tua 65 tahun. Oh, main lagi, Masya Allah, tabarakallah. Kemana? Hari Sabtu, Jumat. Sabtu, Jumat, dah sebelah petang cuti. Ambil pesawat KLM. KLM terbang dari sini kira-kira dalam pukul 5 aja ya, 5 petang. Kira-kira pada pukul 5 petang. Sampai mendarat di Jakarta kira-kira pada pukul 7, pukul 7.30. Patah balik dia ke Belanda, transit Malaysia kira-kira pada pukul 9-an. Tengok saja yang turun naik pesawat KLM pada hari Sabtu. Kadang-kadang kita lihat di kalangan menteri-menteri, di kalangan korporat-korporat yang sudah berumur, sudah 60, 70, 80-an, yang sebetulnya bukan kaki padang golf pada saat itu, sudah jadi kaki masjid, sudah jadi kaki majelis zikir, sudah jadi kaki majelis ilmu.
dah cukup dah, sebab masa remaja sudah kita habiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi yang walaupun jasmaninya sehat, duitnya banyak, hartanya mantap atau hartanya tidak terjejas, semuanya oke. Tapi mana hidayahnya, mana petunjuknya, mana taufik dan inayahnya. Jadi yang walaupun hidupnya secara sederhana, duitnya tak banyak mana, kekayaannya tak banyak mana, tapi senantiasa hidupnya selalu mendapatkan bimbingan petunjuk, hidayah dan taufik daripada Allah Jalla wa'ala. Asbab musababnya itu apa saja? Mungkin kena kezaliman yang pernah dilakukannya. Jadi kata sang bapak, untuk meredakan hati anak yang memberontak tadi itu, mungkin pada saat dengan kita hidup berpoya-poya, hura-hura, kesana dan kemari dengan kemewahan hidup, kita tak perasan doa orang-orang yang kita zalimi sedang merayap, bahasa merayap, sedang merayap, yang pada akhirnya sampai juga bila sampainya di saat yang dengan kita memerlukan pertolongan daripada Allah, hidayah daripada Allah, kesehatan daripada Allah. Kita tidak ingin kalau bernasib yang seperti itu. Semakin tua, semakin lanjut usia kita, semakin berpeluang banyak untuk kita beribadah, semakin berpeluang banyak untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, kalau sampai doa permintaanmu itu tidak dikabulkan oleh Allah, itu menunjukkan karena kita masih belum sampai kepada tahap darurat dalam memohon. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ahabu ma yanbaghi lakal khuruju minhu wa tatahhuru minhu at-tadbir wa munaza'atul maqadir. Ini bahasanya terlampau elit dan terlampau tinggi. Ini tasawufnya orang-orang yang kelas tinggi. Jadi kata beliau, ahamu ma yanbaghi, perkara yang paling patut dan yang paling layak untuk kita tinggalkan, keadaan yang paling patut untuk kita laksanakan dan untuk kita berlepas diri dan keluar daripadanya, perkara yang paling patut untuk kita lakukan dan perkara yang paling layak untuk kita keluar dan membersihkan diri daripadanya, at-tadbir, mengatur, wa munaza'atul maqadir, dan melawan takdir. Dua benda itu patut untuk kita lepaskan. Berlepas daripada tadbir, jangan ikut mengatur. Allah yang maha mengatur. Jangan sampai komplain dengan ketentuan takdir, sebab Allah yang maha menentukan dengan segala-galanya. Ini bukan kelas kita. Maksud daripada tadbir, jangan ikut mengatur. Apa yang Allah nak, itulah yang kita terima. Tidak berarti dengan kita tidak makan, tidak berarti dengan kita tidak minum, tidak berarti dengan kita tidak bekerja, tidak mesti dengan kita tidak melakukan asbab, tetap juga kita dengan asbabnya. Tapi untuk penentuannya dan juga untuk yang mentadbirnya, serahkan kepada Al-Khaliqul A'zam, serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita hanya setakat mengupayakan, setakat berikhtiar sahaja. Tapi jangan sedih kalau pada saat keinginan kita, hati kita tidak tercapai. Masya Allah, tabarakallah, yasinannya sudah, waqiahannya sudah, hasbunallahnya sudah, salat hajatnya sudah, berkempinnya sudah, mengampunya sudah, menjilatnya sudah, tapi tetap gagal. Ridha, sejukkan hati kita, berarti memang itu yang terbaik. Sulit kan Ji? Susah Ji. Kalau kita sudah berbuat itu dan itu terus tidak berhasil, ya Allah, mau buat apa lagi? Apa lagi harus kita lakukan Ji? Kalau semuanya sudah kita tempuh, semuanya kita dah buat dah. Tahajudnya sudah, munajatnya sudah, zikirnya sudah, tetap juga tidak berhasil. Kita nak buat apa lagi? Atau nak buat lagu mana? Nah, kadang-kadang kita cakap macam itu. Nah, boleh dengan kita tidak komplain dengan takdir. Sebab itu memang kehendak daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi tingginya makam-makam orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, karena hati mereka sejuk atas segala ketentuan takdir. Loh, supaya jangan mengantuk, naik motor dulu.
berhenti depan rumah. Masya Allah, tabarakallah. Di rumah ke pengajian, dari pengajian ke rumah, dengan urusan, dengan keluarga, sanak saudara, tetangga dan lingkungan, biasa-biasa saja. Tapi justru pada hari anak meninggal, senyum lebar, senyum ceria. Masya Allah, tabarakallah. Kan biasanya orang-orang kalau pada ketika musibah menangis, nangis macam tuh. Ini enggak. Pada hari selepas menguburkan anak, selepas selesai pemakamannya, justru nampak kelihatan ceria, senyum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang pun terasa pelik. Ini apa pula tuh guru yang macam ini? Di waktu kematian anak senyum. Kalau di waktu kematian bini mungkin. Ini kematian anak. Kalau kematian istri mungkin. Saya tidak katakan pasti, mungkin saja ada orang yang tersenyum lebar pada seketika istrinya meninggal dunia. Kan ada cerita lama masuk dalam WhatsApp. Cerita lama itu macam mana? Teman dapat SMS, berita yang diterimanya bahwasanya istri dia telah meninggal dunia. Maka pada saat dia mendengar berita kematian istri teman tadi itu, justru dia menangis, terisak-isak, menangis. Orang pun terasa pelik. Yang meninggal bukan istri dia, istri orang. Kenapa awaknya menangis? Oke lah, benda pelik memang. Adalah daripada tanya itu ini, buang-buang waktu juga. Biarlah, tak payah tanya kenapa orang tadi itu menangis. Tidak lama kemudian, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ke depan, ada lagi berita istri temannya lagi meninggal dunia. Dapat berita istri temannya meninggal dunia, nangis lagi dia. Allahu Akbar. Jadi yang pada akhirnya kan karena memang pelik sungguh, memang betul-betul mengundang perhatian, maka pada saat ketika itu ada yang bertanya, "Cik menangis kenapa?" 3 bulan yang lepas Cik menangis karena teman Cik, istri yang meninggal. Yang tadi itu selepas 3 bulan kemudian Cik menangis pula, nangis lagi karena mendengar istri temannya juga meninggal. Jadi kata dia, saya menangis karena sedih. Kenapa istri orang-orang saja yang meninggal? Kenapa tidak istri aku yang mati? Jadi dia nakkan istri dia juga mati. Mungkin barangkali dah lama dan nak kawinkah, nak menikah, tapi istri tak bagi. Maka akhirnya dia berdoa, ya Allah, cepatkan matinya ya Allah. Mungkin ada orang yang ketawa seketika istrinya meninggal dunia. Tapi jarang-jarang ada orang ketawa, senyum lebar kalau pada waktu anak mati. Jadi pada waktu ditanya diantaranya Imam Fudail bin Iyad. Maka orang kata, ya Aba Ali, kenapa Tuan Haji ketawa? Kenapa senyum seketika anak meninggal? Jadi kata beliau, saya senyum sebab aku menyukai apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki anakku mati, maka aku suka, aku restu, aku ridha, aku senang dengan keputusan dan kehendak yang Allah kehendaki. Boleh tak kita semacam itu namanya ar-ridha. Kalau pada waktu diuji kita tabah dan sabar, paradhiya, restu dan ridha, maka kita akan mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya munaza'atut takdir, tidak memprotes ketetapan takdir daripada Allah, tapi tetap kita berusaha dan juga tetap kita berikhtiar. Apa yang Allah tetapkan, setelah kita berdoa, setelah kita meminta, setelah kita berkempen, tepat pada masa pilihan raya, ternyata kita kalah 10 suara, jangan memberontak, jangan mengamuk, jangan sedih, jangan berduka cita. Sambut segala ketentuan takdir itu dengan ucapan Alhamdulillah. Ini berat, ini makam yang tinggi. Jadi ada diantara daripada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang akan disuruh, orang yang pertama disuruh masuk ke dalam surga itu adalah Al-Hammadun, kumpulan yang senantiasa mengucapkan Alhamdulillah.
Pada waktu dia senang, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah. Disukat, alhamdulillah. Mesti syalam, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Macam tuh kawan-kawan. Saya ini pandai bernasihat, tapi saya juga nak belajar daripada saya sendiri. Saya juga nak didik diri saya. Musibah seberat apapun, cobaan seperti apapun, aniaya yang seperti apapun, derita seperti apapun, kita sambut dengan ucapan alhamdulillah. Jadi pada saat Nabi kita bersabda memberitahukan bahwasanya kumpulan yang pertama yang akan disuruh masuk ke dalam surga itu adalah kumpulan alhammadun yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Jadi setelah ditanyakan Nabi kita bersabda bisarra'i wad-dharra, di waktu suka, senang dan derita. Di waktu sakit, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Untung, alhamdulillah. Berjaya, alhamdulillah. Kurang, alhamdulillah. Tepat, alhamdulillah. Rezeki, alhamdulillah. Dalam keadaan seperti apa saja. Kenapa? Sebab kita hanya pandai mengatur. Kita hanya boleh merancang, kita hanya berkehendak dengan keinginan, tapi tetap yang maha dengan keinginannya, yang maha dengan pengaturannya, yang maha dengan kehendaknya itu adalah Allah. Kalau ini ada tersemat di dalam hati, nyaman hidup, tidak pernah kelang kabut, tak pernah gelisah. Jadi misalnya hujan, alhamdulillah, Allah yang berkehendak. Banjir, Allah yang berkehendak. Untung, Allah yang berkehendak. Mati, Allah yang berkehendak. Bengkrak sekalipun, Allah juga yang berkehendak. Yang bagi untung adalah Allah, yang bagi sehat itu adalah Allah. Tapi tetap kita berikhtiar, karena kita tidak tahu bagaimana kira-kira kesudahannya. Kita tidak tahu bagaimana kira-kira yang elok dan yang terbaik untuk kita. Ikhtiar, usaha dan upaya tetap kita laksanakan, tapi dalam arti yang sama, jangan sampai memberontak dengan hasil dan kesudahan. Bagaimana hasilnya? Pasrah, alhamdulillah. Siapa tahu dibalik daripada cobaan dan ujian yang semacam ini ada 1001 hikmah, 1001 kebaikan yang menunggu dan yang menantikan kita. Mungkin ini diantara daripada asbab yang nanti kita akan mendapatkan husnul khatimah. Mungkin ini asbab cobaan dan ujian yang menjadi asbab kita layak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Mungkin ini asbab yang dengan seseorang tadi itu akan terelak daripada azab kubur. Mungkin juga ini asbab yang nanti pada waktu dia menyeberang siratal mustaqim secepat kilat. Jadi redakan, bujuk, sejukkan hati dengan untayan atau juga dengan bisikan-bisikan yang seperti itu, supaya cobaan dan ujian yang menimpa kepada kita itu tidak memperangkap dan juga tidak menunggang kita. Kalau tidak, kita tidak boleh buat apa-apa. Dapat SMS masuk berita banjir, Haji, assalamualaikum, minta maaf Tuan Haji, bos minta maaf, semua kelang dari depan sampai belakang semuanya habis dimakan api, tak ada satupun yang selamat. Ketiga tingkatnya Tuan Haji habis. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, musibah besar. Ya Allah rahman rahimin. Akhirnya balik rumah, termenung jalan. Azan tak kedengaran, dipanggil tak dengar, makan tak lalu, tidur tak nyenyak, semangat tak ada mood, hidup antara hidup dengan mati. Jadi ngelamun saja. Jadi coba tengok dalam film-film sajalah. Dalam film-film, saya tengok dalam film saja, tak pernah tengok secara langsung. Biasanya kan kalau perempuan pada saat putus cinta, langsung saja menangis masuk bilik, dia tutup pintu bilik itu serap-rapanya, nangis, bernyarat. 13 jam tidak keluar. Sembahyang tidak, zikir tidak, tasbih tidak, semuanya tidak. Hanya hidup dengan rintihannya, hidup dengan duka cita. Yang semacam itu jangan sampai membelenggu kita sampai kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi macam mana dengan kita? Segala sesuatu yang datanya daripada Allah. Manusia itu asal ini cakap, kadang-kadang pening juga. Cakap itu macam tu yang betul. Yang betul tu percakapan, bukan sikap saya. Kadang-kadang saya juga pening kalau pada saat ada cobaan dan ujian, pening juga kepala. Tapi ini nasihat yang betul. Jadi macam mana ketika dengan kita dapat berita yang tidak bagus,
atau mendapatkan berita yang tidak menyeronokkan, atau juga mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, kita masih tetap stabil. Kita anggap itu adalah daripada Allah. Manusia itu asbab musababnya. Itu tidak lebih daripada orang yang diperalat oleh Allah. Itu tidak lebih daripada asbab musababnya. Tapi musabibul asbab, Allah yang maha berkehendak, itulah yang menentukan segala-galanya. Sehingga dengan kita boleh senyum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti biasa kita. Tetap kita ke masjid, tetap ke pengajian, senyum seperti biasa, lega seperti biasa, senang seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Kita tidak mau kalau sampai gara-gara kena musibah, akhirnya tidak sembahyang, akhirnya tidak ke masjid, akhirnya tidak berzikir, akhirnya tidak berjamaah, akhirnya semakin jauh daripada agama, duk mengelamun, tidak tahu halal tujuh. Itu tidak seperti itu. Makanya bukan hanya setakat disunahkan, bukan hanya sekedar diwajibkan, bukan hanya sekedar keperluan, tapi dia adalah salah satu daripada syarat rukun iman yang dengan seseorang tidak dianggap beriman dan percaya kepada Allah, kecuali kalau pada itu dia mengimani dan mempercayainya, ridho, percaya dengan qada dan qadar, percaya dengan ketetapan takdir yang itu adalah daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit yang terakhir. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Qala ajma'a. Telah sepakat ahlullahi, para wali-wali Allah, ala anna man syahida fi nafsihil ikhlasa, telah bersepakat para ulama dan para aulia ilahi sholihin, orang yang bersaksi yang merasa dirinya ikhlas, maka keikhlasannya itu memerlukan kepada ikhlas. Begitu diistilahkan. Jadi ini menurut para aulia semuanya. Kata orang-orang yang kumal, yang sempurna, sesiapa saja yang merasa dirinya itu sudah ikhlas, keikhlasannya itu masih tercemarkan, perlu diperbaiki, perlu diperbaharui, dan juga perlu diperindahkan kembali. Keikhlasan orang yang merasa ikhlas itu perlu diikhlaskan kembali. Jadi gimana Ji? Anda betul-betul ikhlas karena Allah? Belum tentu. Jadi kita kata, memanglah saya tuh usahalah, upayalah, memang saya berupaya seikhlas mungkin. Tapi kadang-kadang ada juga bisikan nafsu, kadang-kadang seronok juga kalau dipuji, kadang-kadang sedih juga kalau dicerca, kadang-kadang rasa kurang nyaman juga kalau diganggu. Orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, sanjungan, pujian, celaan, cercaan sama sekali tidak mempengaruhinya. Tak boleh ditebang. Boleh tak dengan kita menyamakan antara batu dengan emas? Boleh tak dengan kita menyamakan antara tanah dengan perak? Boleh tak dengan kita menyamakan antara duit dengan kain? Jelas lain. Yang namanya kain lain dengan duit, yang namanya emas lain dengan kayu, yang namanya berlian lain dengan kaca. Jelas dengan kita dapat membeda-bedakannya. Bagi mereka orang yang tulus ikhlas karena Allah, disanjung tidak disanjung, dipuji tidak dipuji, tetap saja keadaan mereka itu stabil. Ada orang yang memuji, tetap juga ke masjid. Tidak ada yang memuji, tetap juga ke masjid. Dicela dan dicerca, tetap juga ke masjid. Kenapa? Sebab dia beribadah bukan karena makhluk. Kalau kita beribadah karena makhluk, maka dengan kita menunggu sanjungan dan pujian. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, disanjung, dipuji, dicerca, dicaci, komennya bagus, komennya negatif, tapi kita tidak peduli. Kenapa? Sebab ibadah yang kita laksanakan hanya semata-mata untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah. Jadi kata beliau, keikhlasan orang yang merasa dirinya sudah ikhlas itu perlu diikhlaskan kembali, maksudnya perlu diperbaiki kembali. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila sayyidina Musa. Allah telah mewahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam
Ya Musa, idza aradta yustajaba du'auk, wahai Musa, apabila kamu ingin agar doa permintaanmu dikabulkan, fasun batnaka anil haram, maka jagalah perutmu daripada haram, anggota tubuhmu daripada dosa. Dua saja syaratnya. Kalau kita ingin doa permintaan kita dikabulkan, ud'uni astajib lakum. Seusai kita berdoa di situ, Allahumma anzil alainal ghais, Allahumma anzil alainal ghais wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan sampai kau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Sebelum turun daripada mimbar sudah mendung, sebelum keluar daripada masjid hujan turun. Kalau kita nakkan macam itu, bagaimana syaratnya? Satu, yang kalau pada ada orang sakit, minta dijampi, minta didoakan. Kita pun tak baca apa-apanya, sakit kita tiup, kita pun juga keburu-buru nak balik dah. Takkan dengan kita jampi air hadap kiblat, baca Yasin sampai habis. Atau kita bacakan kulhu, kita bacakan Fatihah 7 kali. 1 kali Fatihah pun sudah tak ada waktu. Tiup sekali macam itu saja, dalam hati ikut niat yang diniatkan. Bukan ikut niat kita, ikut niat yang diniatkan oleh Tuan Haji tadi itu. Kita dicegat, bahasa di sana, disambang, ditunggu pinggir jalan. Ternyata di orang tadi itu bawa air, saya minta didoakan. Tiup macam itu, sambil berjalan, sambil bersalaman, dan juga sambil menuju kereta, sambil menuju jalan, sambil tiup air. Balik ke rumah, air dari itu orang minum, Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat kesembuhan. Hilang sakitnya, lega rasanya, hilang panasnya. Esok hari sudah boleh ke masjid. Bagaimana boleh semacam itu? Dua syaratnya. Syaratnya dua. Yang syarat dua itu susah untuk kita miliki. Syarat yang pertama, jaga perut daripada haram. Mana boleh? Bagaimana? Minta maaf. Ini air. Air ini diproduk di mana? Memang airnya Allah, tapi ini dengan botolnya, tapi ini dengan trailernya, tapi ini dengan modalnya, tapi ini dengan pekerja-pekerjanya, tapi ini juga dengan kelang yang memproduknya, tapi ini dengan mesin dan juga dengan peralatannya. Itu tidak luput daripada benda-benda syubhat. Mungkin itu dengan kelangnya, mungkin dengan mesinnya dibeli secara faidah. Mungkin juga dengan yang memproduk dan juga yang membawanya itu tidak sembahyang. Banyak benda, banyak masalah. Sulit untuk kita memastikan makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita itu halal 100%. Yang walaupun sudah ada cop jakim di situ. Halal 100% daripada jakim, tetap tidak dapat kita halalkan secara pasti. Yang walaupun halal ikut pandangan hukum, tapi belum tentu halal secara hakikat. Yang kadang-kadang jalannya, yang kadang-kadang trailernya, orang-orang dahulu bukan hanya setakat daripada sumber yang haram. Kalau seandainya diangkat oleh tangan yang tak sembahyang pun mereka tidak akan minum. Minta maaf. Memang makanan ini mak yang buat. Makanan ini mak yang sajikan. Makanan ini halal 100%. Akan tetapi piring mangkoknya daripada penjara. Dan tangan orang yang jaga penjara itu banyak yang kotor. Tumbuk orang, tampar orang, tempeleng orang, zalimi orang. Makanan tadi itu tak jadi dimakan. Itu orang untuk menjaga hati dan juga untuk menjaga diri. Kita kalau nak hidup macam itu, mati kita hari itu juga. Sehingga di Al-Ir'an mana ada di Al-Ir'an. Kira-kira makanan yang mana yang tidak ada syubhatnya untuk seperti di zaman kita sekarang? Mungkin barangkali hanya dengan memakan daun-daunan sahaja, dengan meminum air sungai atau laut. Kalau daripada makanan yang diproduk, daging kambing itu disembelih di mana? Dan macam mana cara penyembelihannya? Penyembelihannya zut mesin semuanya.
Tuh dengan switch di situ tekan Bismillahirrahmanirrahim, 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 mesin semuanya itu rekaman. Itu dari Brazil, dari Perancis, dari negara-negara Eropa, dagingnya kita makan di sini, buryaninya sedap, mandinya sedap, dagingnya dari mana kita tidak pasti. Kesimpulannya bukan mustahil, tapi memang suatu mujahadah, suatu ummah yang memerlukan mujahadah tinggi daripada kita. Kalau Anda ingin pesan kepada Nabiullah Musa, kalau Anda ingin doa permintaanmu dikabulkan secara seketika, jaga perutmu daripada haram, anggota tubuhmu daripada maksiat. Oh, mata jaga, mana boleh jaga mata. Masuk kalau WhatsApp masih lumayan lagi, tapi kalau sudah masuk Facebook, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk YouTube tambah parah lagi. Kalau dengan jaringan internet semuanya innalillah. Tujuannya ya hanana, ya hanana, ya hanana. Itu tujuan ya hanana. Tapi tulisannya ada foto, ada teman di situ. Masuk foto, masuk teman. Nampak kelihatan setengah bugil, masuk pada yang bugil, bagagil, tidak kehitungan. Hantu mata. Kemudian dengan telinga pula, dak duk 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 duk, dak duk 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 duk. Rocknya, dangdutnya, karaoke-nya, hiburannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kemudian tatapan pandangan, iklan-iklan yang ada di tepi-tepi jalan, yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, mata, pendengaran, anggota, tangan, kaki. Selamatkan anggota tubuhmu daripada dosa dan jaga perutmu daripada haram. Doa permintaan Anda akan dikabulkan secara seketika. Hadza wabillahi taufik. Banyak-banyak bersalawat. 1 kali dibalas 10, 10 kali dibalas 100, 100 kali tiap hari akan dibalas 1000. Nabi kita bersabda, dan orang yang bersalah aqrabun nasi manzilatan, orang yang paling banyak, paling dekat dengan aku, aqrabun nasu minni manzilatan, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksarukum alayya salatan, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Matikan kasidah, matikan musik, matikan hiburan dari rumah, dari sini ke rumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak terasa dihitung 10 menit, ternyata 300 kali kita dapat salawat. Sejuk hati kita. Siapa tahu nanti akan membangkitkan semangat kita kembali di hari-hari yang menyusul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa kembali pada peluang dan kesempatan yang akan datang. Akan berjumpa kembali pada peluang dan kesempatan yang akan datang kalau tidak ada halangan atau kalau tidak dihalang. Baguskan ayatnya. Allah. Bismillah. Salaman kut balik dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير